Perkenalkanlah, nama saya Prasetya Tarigan dari PTNB, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum pada hewan ruminansia. Yang pertama adalah pengertian dari hewan ruminansia. Hewan ruminansia merupakan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanan sebanyak 2 kali, yaitu menelan bahan mentah, kemudian yaitu mengeluarkan makanan setengah dicerna dan di perutnya, lalu mengunyahnya kembali. Selanjutnya adalah yang kedua, sistematika hewan ruminansia. Yang pertama yaitu kingdom Animalia, superfilum Chordata, filum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Orithalia, famili Boridae, genus Copra, spesies Capra sp. Baiklah, untuk yang ketiga adalah sistema Tractus digestivus hewan ruminansia. Organ-organ pada Tractus digestivus ruminans atau disebut dengan ternak ruminansia yaitu terdiri atas kapum oris atau mulut yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat juga menyamping atau menggigit makanannya. Di dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan lainnya. Gigi atau dentis yang terdiri atas gigi geraham yang berguna mengunyah makanan. Mengalami perkembangan sehingga memiliki jumlah gigi yang banyak dan ukuran besar serta digunakan untuk memotong makanan. Untuk premolar berjumlah 3 dan juga molar atau gigi geraham belakang ada 3. Total gigi atas ada 10 buah dan gigi bawah ada 10 buah. Kemudian ada diastema atau bagian tanpa gigi, yaitu tempat menjulurkan lidah. Kemudian ada lingua atau lidah yang berfungsi untuk melenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ventriculus. Lalu ada saliva atau cairan khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Lalu ada saliva yang berperan sebagai proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya ada faring atau pangkal kerongkongan, ada esophagus kelanjutan dari faring, lalu ada ventriculus atau lambung. Setelah makanan masuk ke esophagus, selanjutnya ke ventriculus. Proses pencernaan yang menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurangi selulosa atau lambung terbagi menjadi rumen, retikulum, amasum, dan abomasum. Selanjutnya ada intestinum tenue atau usus jalur, dan ada anus atau tempat keluarnya kotoran. Selanjutnya adalah proses perjalanan pakan. Yang pertama, rumput dikunyah melalui kapun oris, kemudian dilanjutkan menuju esophagus untuk disalurkan ke lambung. Selanjutnya dari esophagus menuju yang namanya adalah rumen. Proses yang terjadi di rumen yaitu makanan dicerna dan menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk pada dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, yang ada di rumen dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Di dalam rumen, pakan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang menjadi lebih kasar atau yang disebut dengan bolus.
Kemudian bolus akan memuntahkan kembali ke dalam mulut, atau proses ini disebut dengan proses regurgitasi. Untuk dikunyah kembali dan disebut proses remastikasi. Kemudian bolus ke proses predilasi. Selanjutnya bolus tersebut dicerna lagi, ditelan dan enzim-enzim mikrobiom, dan itu namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu makanan dan akan direngeskan oleh retikulum. Pada retikulum makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang termasuk ke dalam makanan sehingga tidak masuk ke dalam. Selanjutnya makanan dilanjutkan ke amasum. Pada amasum menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak terbang. Selanjutnya makanan dilanjutkan ke obomasum. Pada obomasum ini makanan dicerna dengan sentuhan enzim yang dihasilkan oleh amasum. Setelah makanan diterima di obomasum, makanan akan dicerna ke intestinum tenue atau usus halus. Pada usus halus terjadi absorpsi dan fermentasi. Selain itu terjadi juga penyerapan sari-sari makanan dan pada akhirnya makanan akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya adalah fungsi bagian-bagian lambung. Yang pertama yaitu rumen. Rumen yaitu berfungsi untuk menyimpan makanan sementara atau makanan yang telah ditelan. Yang kedua adalah ventriculo sebagai tempat penambah enzim sehingga makanan berubah menjadi gumparan kasar atau bolus. Yang ketiga adalah masum. Ini berfungsi membantu pencernaan dan penyerapan air yang tergantung tujuan pakan ternak. Yang keempat adalah abomasum, tempat terjadinya fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Yang kelima adalah intestinum tenue, berfungsi penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan berubah jadi energi. Selanjutnya adalah bakteri yang terdapat pada sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama adalah selulotik, salah satu bakteri yang dimana salah satu mikroorganisme yang mampu menghasilkan enzim selulosa. Fungsinya yaitu menghidrolis selulosa lebih sederhana yaitu glukosa. Yang kedua proteolitik, yaitu bakteri ini fungsinya itu memecah protein asam amino dan pestisida lain yang menjadi amonia. Yang ketiga adalah bakteri metanogenik. Bakteri ini mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi karbon dioksida. Contohnya yaitu Metabacterium cornelium. Selanjutnya adalah bakteri amilolitik, yang dimana bakteri ini memfermentasikan amilum, relatif lebih tahan perubahan pH dibandingkan bakteri selulotik. Yang keenam, selanjutnya adalah bakteri yang memfermentasikan selulosa. Lalu bakteri lipolitik yang merupakan bakteri rumen yang dapat menghidrolis lemak menjadi gliserol. Selanjutnya adalah bakteri pemanfaatan. Contohnya adalah Selunangos dan Codeneca asclepias. Selanjutnya adalah bakteri helicellulitik, yang dimana bakteri ini terdapat dalam tanaman menjadi pakan ternak dalam jumlah besar. Contohnya adalah Cominococcus sp.